Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lim wal fadada wal istifadah. At-tamasuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kitab pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebiasaan para ulama dari Sadahba Alawi pada saat mereka bepergian. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah pendapat mereka dalam beberapa permasalahan fikih. Fikih itu kan ada banyak pendapat. Misalnya dalam satu permasalahan bisa jadi di situ ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dan bahkan syaratnya juga bermacam-macam dalam hal urusan fikih. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana sikap mereka para ulama, terutama dari Sadahba Alawi, daripada para habaib, terkait dengan beberapa permasalahan seputar fikih. Pertama, annahum la yahtatuna illa fi syai'in isnaini faqat. Mereka para ulama dari Sadahba Alawi dalam hal urusan fikih sangat berhati-hati di dalam dua hal. Selain dua hal ini mereka biasa-biasa saja. Dalam hal dua hal ini mereka sangat menjaga betul dan berhati-hati betul. Pertama, adha'un nisa. Wal maksud bi adha'in nisa al-fadud dukhuli fin nikahi wal aqdi wat talaqi wa ghairiha. Dalam hal permasalahan buduknya perempuan. Paham buduk? Kemaluan dia perempuan. Buduk itu kemaluan perempuan. Yang dimaksud buduk di sini apa? Yang berhubungan dengan pernikahan itu mereka sangat berhati-hati betul. Misalnya tentang lafadz-lafadz akad nikah, itu sangat berhati-hati betul sekiranya benar-benar sah dari semua pendapat, termasuk lafadz-lafadz tolak, itu sangat berhati-hati betul. Misalnya tidak mengucapkan walaupun itu sekedar sindiran, itu karena khawatir nanti terjatuh kepada perceraian. Ketika ini sudah terjatuh kepada perceraian, atau misalnya akad nikahnya menjadi akad nikah yang tidak sah dalam sebagian pendapat, maka nanti kan istrinya ini menjadi istri yang tidak sah. Jadi sangat berhati-hati betul terhadap lafadz-lafadz nikah. Misalnya angkahtuka wa zawwajtuka. Itu kan sebenarnya satu sudah cukup sebenarnya. Tapi itu mereka sangat berhati-hati, khawatir ada yang mengatakan harus kedua-duanya. Makanya dalam hal urusan pernikahan, akad nikah, dan urusan tolak itu mereka sangat berhati-hati, tidak sembarangan mengambil pendapat yang sangat ketat sekali. Yang kedua, dalam hal amwalun nasi, harta manusia. Yang dimaksud harta manusia adalah al-mu'amalat minal bai'i wasyira'i wa ghairiha. Misalnya muamalah dari jual beli dan lain sebagainya. Contoh misalnya dalam bab fikih itu mestinya kalau jual beli itu si penjual bilang saya jual, yang membeli bilang saya beli. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ketika memang kita sudah tahu ini harganya sekian, ya tinggal bayar tanpa harus kita bilang saya beli dan penjualnya saya bilang saya jual. Tapi mereka tetap berhati-hati. Dan saya pernah menjumpai dan sering kali menjumpai di pasar-pasar di Tarim itu, mereka masih tetap mengucapkan hal seperti itu walaupun sebenarnya sudah diketahui harganya. Berhati-hati, khawatir apa? Khawatir ketika misalnya jual belinya tidak sah, berarti perkara yang masuk ke dalam perutnya adalah perkara yang haram.
Selain itu, wa ma ghairu dzalika fayatrukuna kullun wa ma arada minal amali ma lam yakhruj anil madzahibil islamiyah al ma'rufah. Selain dua permasalahan tadi, mereka itu biasa-biasa saja. Artinya tidak begitu ketat. Bisa jadi memang ada pendapat lain yang mengatakan walaupun itu lemah tetap bisa diambil selama tidak keluar dari empat mazhab. Jadi kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab, tidak harus mazhab Syafi'i. Nah, kebetulan karena orang Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i, jadi seakan-akan kita meyakini bahwa yang benar adalah mazhab Syafi'i. Padahal ya kita boleh mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu. Salah satu contoh misalnya mazhab Syafi'i, kunut itu wajib apa tidak wajib? Sunnah. Dalam mazhab lain, semisal mazhab Ahmad bin Hambal itu tidak sunnah, jadi tidak usah kunut. Tapi walaupun seperti itu ya kita biasa-biasa saja. Mau kunut silahkan, mau tidak kunut juga tidak apa-apa. Kalaupun seandainya misalnya saya sholat di masjid yang di situ jamaahnya tidak pakai kunut, saya tidak akan kunut. Karena memang perkara yang sunnah. Kalau seandainya pun saya jadi imam, saya tidak akan kunut. Karena menghormati orang lain itu lebih wajib dibanding mempertahankan yang sunnah. Nah ini yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, idza tanajjasal ma'u. Tadi itu keterangannya disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas min kalamil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Permasalahan yang berikutnya, idza tanajjasal ma'ul qalilu bi najasatil hayawanil ma'kul yaquluna bi taharatihi wa amma idza tanajjasa bi fudulatil hayawani ghairil ma'kul fa innahum yaquluna bi taharatihi wa yufiduna alaihi qalilan minal ma' kama huwa wajhun di ashabina min kitab Tadhkirin Nas. Ketika ada air itu ada dua, ada ma'ul qalil, ada ma'ul katsir. Ma'ul qalil itu apa? Ma'ul qalil itu air yang sedikit. Sedikit itu seberapa? Yang kurang dari 2 kulah. Air yang sedikit itu kurang dari 2 kulah. Aturan dalam mazhab Syafi'i, kalau air kurang dari 2 kulah, kemudian kejatuhan najis, baik berubah maupun tidak berubah, otomatis airnya tidak bisa dipakai. Dalam aturan mazhab Syafi'i ya. Pokoknya air kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis, atau kalaupun tidak kejatuhan najis kemudian dipakai tetap tidak bisa mensucikan, hanya suci tapi tidak bisa mensucikan, apalagi kejatuhan najis otomatis baik airnya berubah maupun tidak berubah. Tapi ketika airnya 2 kulah atau lebih, kejatuhan najis ini harus diperinci. Ketika berubah maka nanti tetap najis, ketika tidak berubah ya tidak apa-apa. Tapi mereka, para ulama dari Saddah Ba'alawi ini punya pendapat lain. Karena ini kan selain yang 2 hal tadi, buduknya perempuan dan terkait dengan jual beli. Kalau ada air sedikit berarti kurang dari 2 kulah, kejatuhan najis hewan, yang hewannya itu bisa dimakan. Misalnya apa? Ikan. Masa ada kejatuhan? Dari mana ikannya itu? Turun dari genteng. Kejatuhan apa misalnya? Kotoran ayam. Begitu, ayamnya kan bisa naik-naik kan? Pas kemudian mengeluarkan kotoran di situ. Menurut Saddah Ba'alawi, para ulama dari Saddah Ba'alawi, air yang sedikit ketika kejatuhan najis, selama najisnya itu dari hewan yang boleh dimakan, halal dimakan, semisal ayam dan sejenisnya, maka itu hukumnya suci. Walaupun ini pendapat secara umum tidak suci dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak suci. Kotoran apapun, baik kotoran dari hewan yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Tapi menurut para ulama Saddah Ba'alawi suci. Kenapa? Ya karena memang ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan tetap suci. Jadi tidak begitu ketat dalam hal urusan ini, dalam hal urusan bersuci dan air. Makanya ini boleh dipilih biar orang tidak was-was. Walaupun air jedingnya sedikit,
2 kulah itu berapa ukurannya? 2 kulah itu kalau pakai ukuran liter kira-kira 112 liter. 2 kulah itu 112 liter itu kira-kira seukuran yang biasanya orang kulaan gas yang drum yang besar itu. Kira-kira seukuran gitu. Dua kulah itu. Kalau pakai ukuran jeding itu 60 cm dari semua arah. Jadi ke sini 60, ke sini 60, ke atas 60. Itu namanya 2 kulah. Kalau air 2 kulah itu aman. Aman, bisa dipakai untuk apapun. Nah, aturan yang umum di dalam mazhab Syafi'i, kalau air sedikit kurang dari 2 kulah, ketika dia berubah, baik berubahnya disebabkan karena terkena najis, baik najisnya ini ada dari hewan yang bisa dimakan maupun tidak, itu hukumnya najis, tidak boleh dipakai bersuci. Tapi menurut pendapatnya para ulama dari Sadaba Alawi, selama kotorannya adalah dari hewan yang boleh dimakan, maka tetap suci. Jadi sewaktu-waktu kita ambil yang ini, sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Tapi dalam kasus yang lain, ketika terkena kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, contohnya apa? Boleh dimakan jejak? Tidak boleh. Fa innahum yaquluna bi taharatihi. Ketika ada air sedikit terkena kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, mereka tetap mengatakan suci, tapi kemudian menambahkan air sedikit. Menambahkan air sedikit. Nah, kalau kita mengikuti pendapat secara umum dari mazhab Syafi'i, saya kasih tahu caranya berwudu. Misalnya jedingnya itu airnya kurang dari 2 kulah, kan bisa dikira-kira kan ya? Kurang dari 2 kulah. Makanya kalau buat jeding, besok kalau sudah berkeluarga, mungkin punya rumah sendiri, tuh enaknya yang besar, biar tidak was-was. Masa jedingnya kecil. Nah, ketika misalnya airnya kurang dari 2 kulah, cara wudunya jangan langsung diginikan. Nanti khawatir ada yang jatuh ke situ, akhirnya jadi mustakmal. Ya disamping karena memang kurang dari 2 kulah. Caranya gimana? Ambil gayung, kemudian diambil airnya, wudu seperti ini. Ini aman ini. Walaupun kurang dari 2 kulah, tidak apa-apa. Tinggal gini kan. Bisa kan? Walaupun sendiri tetap bisa. Kalau tidak rata tinggal digini-gini kan, cukup. Itu insya Allah nanti tetap bisa. Tapi kalau langsung begini, ini nanti tidak sah ketika kurang dari 2 kulah. Kalau kita ngikuti pendapat secara umum dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ngikuti pendapatnya para ulama dari Sadaba Alawi, para habaib itu, ketika air sedikit, jangankan tidak kejatuhan najis. Kejatuhan najis pun ketika najisnya adalah dari hewan yang bisa dimakan, tetap suci. Jadi mereka mempermudah dalam hal urusan ini. Karena memang di sebagian daerah agak susah air, begitulah. Tapi dalam hal urusan 2 tadi itu ketat sekali. Apa? Dalam hal urusan pernikahan, fikih yang berhubungan dengan pernikahan, tolak, akad, dan dalam hal urusan jual beli dan sejenisnya. Paham? Yang tidak paham tanya. Permasalahan yang berikutnya, idza stajaru ahadun fil masjidi la stajirunahu lil imamah wal adzani wal iqamah. Wa inna ma istajirunahu li su'udil manarati wan nuzuli minha wa israjis siraji wa itfaiha wa nahwi dzalika. Lianna a'malahum mabniyatun 'alal ikhlasi lillahi ta'ala. Min kitabi Majmu'i Kalamil Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Di Indonesia orang yang tukang adzan itu digaji apa enggak? Enggak ya. Rata-rata tidak digaji, walaupun di sebagian masjid itu digaji. Jadi imam digaji apa enggak? Imam masjid? Enggak. Rata-rata tidak. Walaupun juga ada gaji dari pemerintah, itu pun kadang-kadang, itu pun setahun sekali. Itu setahu saya setahun sekali. Programnya tergantung yang menjabat di atas itu, siapa yang menjabat. Kemarin ada program memberikan bantuan kehormatan untuk imam-imam masjid itu. Imam sholat 5 waktu itu. Setahun 2 juta.
Kalau setahun 2 juta dibagi berapa itu? Berarti per harinya cuma berapa? Ya, itu cuma beberapa saat saja. Siapa yang menjabat dan dalam kondisi bagaimanapun kadang-kadang juga tidak diberi. Nah, kalau kita merujuk kepada para ulama dari Sadahba Alawi, mereka, dan saya juga tahu sendiri, imam-imam di Yaman, di Hadramaut itu semuanya dikasih gaji. Imam, muadzin itu semuanya dikasih gaji. Tapi dikasih gajinya bukan karena jadi imamnya, bukan karena jadi muadzinnya. Tapi mereka meniatkan menggajinya itu karena naik menaranya, atau menghidupkan mic-nya, atau menghidupkan lampu masjidnya. Kenapa? Karena mereka jadi imamnya itu biar semata-mata ikhlas karena Allah. Adanya juga biar niatnya semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi yang digaji itu niatnya mereka digaji dari menghidupkan lampunya, menghidupkan mic-nya, kan orang adzan butuh menghidupkan mic. Nah, itu yang digaji. Walaupun pekerjaannya adalah adzan, walaupun mereka menjadi imam, tapi yang digaji mungkin dari segi mempersiapkan tempatnya atau menghidupkan lampu masjidnya biar tidak terganggu tentang niat keikhlasan di dalam mereka beribadah. Itu lebih berhati-hati. Nah, dan ini besar, gajinya mereka besar, imam-imam itu mungkin lebih besar daripada PNS yang di Indonesia, karena sangat tahu betul betapa mulianya orang yang istiqomah untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Begitu juga yang adzan, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu muadzin yang memang ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka dari mereka yang menggaji itu diniatkan bukan menggaji adzannya, tapi menggaji kalau memang harus naik ke menara, menggaji naik ke menaranya, turun naik ke menara, atau menggaji pada saat mencet itu yang buat mic itu yang digaji. Itu untuk mensiasati biar ikhlasnya tidak berkurang. Kemudian yang berikutnya, i'adatul jum'ati dhuhran wa dzalika lil khuruji min khilafi man qala innal jum'ata la tasihhu idza ta'addadat sawa'un kanat bihajatin aw li ghairi hajatin wa kaifa idza kanat li ghairi hajatin kama huwa hasilun fi ba'dil qura wal muduni hadhil ayyam. Wa hadha ikhtiyarul Habib Ibrahim bin Akil faqad kana imam wa khatib di Masjidil Mutaffar di Madinah Taiz, Yaman, linahwi 40 am wa kana yu'idul jum'ah dhuhran lima dzikra sabiqan sima'an min masyayikhina. Dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat dalam satu desa itu mestinya cuma ada satu. Misalnya di Kalimas ada berapa Jumatannya? Ada berapa di situ di Kalimas? Ya, masjid yang melakukan sholat Jumat ada berapa? Satu cuma, tidak ada yang lain. Yang di masjid yang dekat PG Demas itu lain daerah sudah, lain desa. Kalimas juga desa. Masuk Kalimas. Nah, mestinya dalam satu dusun atau satu kampung itu satu. Ketika misalnya ada dua, itu pasti ada salah satu yang tidak sah. Ketika memang tidak ada hajatnya, misalnya masjidnya masih sangat memungkinkan untuk menampung jamaah, kemudian mendirikan masjid lagi dan digunakan untuk sholat Jumat juga, itu menurut mazhab Syafi'i tidak, salah satunya pasti nanti ada yang tidak sah karena berbilangan Jumatnya. Ketika memang tidak ada kebutuhan, ketika ada kebutuhan ya tidak apa-apa. Dalam satu dusun misalnya, satu kampung, penduduknya sangat padat sekali, banyak, misalnya sampai 100.000 misalnya, kira-kira satu masjid kan tidak cukup, bisa jadi 2 masjid atau 3 masjid. Maka dalam mazhab Syafi'i yang seperti ini boleh-boleh saja. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat daripada ulama Sadahba Alawi, mereka ketika dalam satu dusun ada 2 masjid,
baik itu ada hajatnya maupun tidak ada hajatnya, mereka tetap setelah sholat Jumat mengulangi sholat duhur. Karena khawatir tadi itu, khawatir tidak sah sholat Jumatnya. Berarti kan dia otomatis tidak dianggap melakukan sholat duhur kan, ketika tidak sholat apapun. Makanya mereka bahkan diceritakan selama 40 tahun seorang Habib yang bernama Habib Ibrahim bin Aqil, seorang imam, karena di sana ada 2 masjid dalam satu kampung, maka sholat Jumatnya tetap, tapi kemudian mengulangi sholat duhur karena berhati-hati itu. Kadang-kadang di Indonesia satu dusun itu masjidnya masih banyak yang kosong, mendirikan masjid lagi. Ini sebenarnya tidak boleh dalam aturan mazhab Syafi'i. Boleh ketika sudah tidak bisa menampung atau tidak bisa berkumpul karena beda pemahaman. Contoh, mohon maaf, ini menyebut tentang organisasi besar di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah. Kadang-kadang dalam satu kampung masjidnya ada 2. Bahkan di daerah saya sendiri di Bojonegoro itu, dalam satu dusun, satu kampung itu masjidnya bersebelahan. Sini masjid NU, di jalan situ masjid Muhammadiyah, sangat berdekatan. Dan ada sama-sama melakukan sholat Jumat. Kalau kita mengikuti pendapatnya para habaib dari Sadaba Alawi, sholat Jumat silahkan, kemudian melakukan sholat duhur. Begitu. Yang berikutnya, idza fatatuhum sunnatal fajri la yaqdunaha ba'da sholati wa inna ma yaqdunaha ba'da al-isyraqi ba'da sholati duha lima fi dzalikal waqt min al-khilaf wa in kana indal fuqaha annahu yajuzu sholatu fi dzalikal waqti li anna dzatu sababin mutaqaddim aw muqarin. Begini, setelah sholat subuh boleh melakukan sholat atau tidak boleh? Tidak boleh. Setelah melakukan sholat subuh boleh sholat atau tidak boleh? Tidak boleh. Termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Salah satunya setelah melaksanakan sholat subuh dan setelah melaksanakan sholat asar. Kan tidak ada ba'diyah subuh dan tidak ada ba'diyah asar. Terutama subuh. Kadang-kadang kan orang lupa belum sholat isya, ketiduran. Nah, nanti bagaimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya itu kita sholat isya dulu, baru setelah itu sholat subuh. Karena menjaga khawatir nanti ketika kita melaksanakan kodok sholat isya setelah melaksanakan sholat subuh, kan memang ada pendapat yang tidak memperbolehkan. Akhirnya sholat kita tidak sah, haram misalnya, berdosa. Kan percuma kalau berdosa. Makanya cara yang paling efektif ya sholat kodok isya dulu, baru setelah itu sholat subuh. Nah, di sini tentang permasalahan sholat qobliyah. Subuh itu kan hanya ada qobliyah ya. Ya. Nah, sholat qobliyah ini dilakukan sebelum apa setelah sholat? Sebelum sholat. Bagi orang yang istiqomah melakukan sholat subuh, sholat jamaah subuh, kemudian dia tiba-tiba suatu waktu terlambat masuk masjid, ternyata imamnya sudah takbiratul ihram. Nanti kalau dia sholat qobliyah otomatis ketinggalan sholat jamaah kan? Sholat jamaah karena dia sudah istiqomah. Bagaimana caranya? Dia tinggal ikut sholat jamaah subuh. Setelah itu sholat qobliyahnya dikodok setelah melaksanakan sholat subuh. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu boleh, khusus bagi orang yang istiqomah. Kalau yang orang yang tidak istiqomah kan ya tidak apa-apa, karena memang tidak biasa. Nah, itu kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kalau menurut pendapat Sadaba Alawi, mereka lebih berhati-hati. Walaupun orang yang istiqomah sholat qobliyah subuh, mereka ketika ketinggalan belum sempat untuk melakukan sholat qobliyah subuh, tidak dikodok setelah melaksanakan sholat subuh. Kapan mengkodoknya? Setelah waktu duha masuk. Karena itu sudah tidak ada perbedaan pendapat. Mau sholat apa saja silahkan. Mau mengkodok sholat qobliyah juga silahkan. Mau mengkodok sholat fardu juga silahkan.
Tapi kalau setelah melaksanakan sholat subuh, karena memang ada pendapat yang memang mengharamkan secara mutlak melakukan sholat apapun, jadi mereka menjaga. Walaupun secara umum dalam mazhab Syafi'i tetap boleh mengqadha sholat qobliyah yang memang diistiqomahkan untuk dilakukan, boleh. Tapi kita juga boleh meniru ini, saya kira lebih berhati-hati. Tapi jarang biasanya orang itu. Yang wajib saja kadang tidak diqadha. Apalagi yang sunnah. Ini sebenarnya perkara yang istiqomah dilakukan itu ketika bersifat sunnah juga sunnah untuk diqadha. Misalnya orang punya keistiqomahan tiap hari baca sholawat 100 kali misalnya. Baca sholawat kan sunnah ya. Kemudian di hari itu karena dia punya banyak kesibukan atau ketiduran atau mungkin lagi tidak mood atau gimana, itu sunnah untuk diqadha di hari yang lain. Terserah di hari yang lain itu di jam berapa atau bagaimana, terserah, itu sunnah. Kalau perkara yang wajib yang ditinggalkan, mengqadhanya hukumnya wajib begitu. Sama seperti kasus sholat qobliyah subuh. Tapi menurut mereka, para ulama dari Saddah Ba'alawi, lebih bagusnya mengqadha ketika sudah masuk waktu duha. Walaupun juga tetap diperbolehkan mengqadha setelah sholat subuh bagi orang yang istiqomah. Orang yang tidak istiqomah kan tidak peduli sudah. Ya sudah, tidak usah sholat qobliyah karena memang sudah tidak biasa sholat qobliyah. Kemudian yang berikutnya, paham ya? Annahum la yatanaffaluna bainal asri wal maghribi wa kadzalika ba'dal fajri ma fi dzalikal waqti minal karahah wa kadzalika la yu'iduna salatal asri wal fajri fi hadainil waqtaini li anna indahumul karahah muta'alliqatun bil waqti wa in qarrara al fuqaha ghairu dzalik min kitab tadhkirin nas. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat yaitu setelah melaksanakan sholat asar dan setelah melaksanakan sholat subuh. Nah, mereka sangat berhati-hati betul. Walaupun di waktu-waktu tersebut boleh melakukan beberapa sholat, tapi mereka tidak melakukan. Semisal contohnya orang masuk masjid, itu kan ada kesunahan untuk sholat tahiyatul masjid di waktu apapun, baik setelah asar maupun setelah subuh. Tapi mereka tidak melakukan karena menjaga itu, karena memang termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Walaupun dalam hal i'adah sholat, mengulangi sholat itu boleh diulangi. Misalnya kita sholatnya sendirian, kemudian tiba-tiba ada sholat jamaah, cuma 2 atau 3 orang begitu, kita boleh ngulangi sholat. Kenapa? Karena yang pertama kita sholat sendirian, yang kedua kita sholat berjamaah, boleh seperti itu. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika i'adah sholatnya itu mengulangi sholatnya, dia setelah melaksanakan sholat asar, maka tetap tidak dilakukan menurut mereka para ulama dari Saddah Ba'alawi. Ya karena itu menjaga, karena memang setelah asar itu ada keterangan yang menyebutkan bahwa haram untuk melakukan sholat. Walaupun juga secara umum dari pendapatnya mazhab Syafi'i boleh-boleh saja, misalnya dengan waktu sholat, mengulangi sholat, ya ada sholat, atau sholat-sholat seperti yang contoh sholat qobliyah tadi itu, qobliyah subuh tadi itu. Tapi mereka tetap menjaga tidak melaksanakan sholat apapun setelah melaksanakan sholat asar dan setelah melaksanakan sholat subuh. Yang berikutnya, annahum yajma'una sholata fis safaril qasir wa yaksuruna ba'da tajawuzi salasa marahil. Wa in kana indal fuqaha'i al jam'u la yakun illa fis safaril tawil. Bepergian itu ada 2. Ada bepergian yang qasir, yang pendek, ada yang tawil. Pendek itu berarti kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah berapa? Sekitar 80 sampai 82 kilo itu. Ya minimal 82 kilometer. Nah, dalam mazhab Syafi'i,
orang boleh menjamak sholat ketika sudah melewati 2 marhalah atau 82 km. Jadi orang dari Besuki perjalanan ke Situbondo masih belum memenuhi syarat karena jaraknya masih belum 82, atau ke Bondowoso juga masih belum memenuhi syarat, jadi tidak boleh menjamak sholat, menggabung sholat duhur dan asar dalam satu waktu, tidak boleh. Tapi menurut mereka, para ulama dari Sadaba Alawi, dalam hal urusan menjamak sholat, walaupun perjalanannya kurang dari 2 marhalah, mereka tetap melakukan. Di waktu-waktu tertentu mereka tetap melakukan karena memang ada pendapat yang memperbolehkan urusan menjamak. Tapi urusan mengqashar sholat, tahu mengqashar? Sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu mereka sangat ketat. Kalau urusan mengqashar sholat harus melewati 3 marhalah. 3 marhalah kira-kira 123 km. Jadi kalau urusan qashar itu mereka sangat ketat. Tapi kalau urusan jamak sangat longgar. Jadi misalnya sini ke Situbondo paling ujung, kira-kira berapa kilo sampai Sukorejo? Kira-kira berapa kilo? 50 kilo lebih? Paham cara ngitung kilometer? Kalau di sepeda kita ada speedo itu. Nah ada banyak angka itu kan? Itu pasti jalan itu. Coba lihat, kita pertama kali jalan itu angkanya berapa? 2 angka terakhir itu. Nanti nyampe ke sana pasti berubah. Nah itu nanti berubahnya sesuai dengan kilo. Kalau 1 kilo berarti angkanya bertambah 1. Nah itu nanti kita bisa tahu berapa kilo. Atau juga bisa dicek pakai Google Map. Perjalanan dari Besuki ke sana, walaupun kita masih belum nyampe ke sana, otomatis sudah keluar angkanya itu nanti. Berapa kilo. Ini untuk memperkirakan kita boleh sholat jamak, boleh sholat qashar atau tidak. Jadi penting juga mempelajari Google Map itu, biar kita tahu boleh sholat jamak atau belum gitu. Jadi menurut madhab Syafi'i, sholat jamak itu harus mencapai 2 marhalah atau 82 km. Tapi kalau menurut ulama dari Sadaba Alawi, kalau urusan jamak walaupun kurang dari 2 marhalah, dapat kurang dari 82, itu mereka tetap memperbolehkan. Tapi kalau urusan qashar itu sangat ketat ketika sudah melewati 123 km. Paham? Masih ada satu lagi. Masih banyak, insya Allah kita lanjutkan besok. Qunut di dalam sholat witir. Yang kita ketahui, kunut di dalam sholat witir itu kan ketika sholat witirnya pada bulan Ramadan. Itu memang pendapat secara umum dari mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi menurut para Sadaba Alawi yang dilakukan mereka tetap kunut di dalam sholat witir setahun penuh. Karena memang sholat witir itu kan tidak terkhusus pada bulan Ramadan. Ini ya? Karena sebagian orang tidak tahu karena memang tidak pernah sholat witir. Sholat witir itu kan tidak harus pada bulan Ramadan. Hari-hari biasa kan tetap boleh. Karena memang ini termasuk sunnah yang sangat kuat sekali anjurannya. Nah, walaupun di hari-hari biasa, mereka para ulama dari Sadaba Alawi itu tetap melakukan kunut ketika melaksanakan sholat witir, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini juga bisa kita tiru bagi orang yang melaksanakan sholat witir. Berapa rakaat sholat witir? 1, 3, 5, 7, sampai berapa? 9. Sampai berapa? 11. Jadi jangan cuma bilangan ganjil. Maksimal itu 11 rakaat. Walaupun 1 itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Masa sholat cuma 1 rakaat. Minimal sholat witir itu 3 rakaat. Bisa 3 rakaat langsung 1 kali salam, atau bisa 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat, setelah itu kemudian baru
salam seperti yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Itu pilihan saja, itu boleh, salah satunya boleh. Dan mereka para ulama dari Sadaba Alawi walaupun sholat witir di luar bulan Ramadan tetap melaksanakan kunut. Dan kita tidak usah ribut urusan kunut. Yang tidak kunut sesat. Dalam madhab Syafi'i saja itu kunut hukumnya sunnah. Tidak usah ribut-ribut. Urusan NU Muhammadiyah, urusan kunut ribut. Seandainya pun saya misalnya disuruh ngimami di Masjid Muhammadiyah, saya tidak akan kunut. Saya tidak akan kunut. Karena memang sengaja kita sholat subuh sengaja tidak kunut pun juga tetap sah. Ini bedanya orang pintar sama orang yang tidak pintar. Misalnya sholat subuhnya kesiangan, nggak usah pakai kunut, Mbak, malu-maluin itu. Sholat subuh jam 7 pas gini kan ketahuan itu ada calon mertuanya. Masa sholat subuh jam 7 kayak gini, nggak usah kunut, gengsi. Nggak usah pakai spion gitu loh. Karena memang tidak wajib gitu loh. Walaupun sengaja tidak kunut tetap tidak apa-apa, sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya juga sunnah. Nah, ini bedanya orang yang ngaji sama tidak ngaji. Jadi tidak usah kunut. Jadi urusan kunut tidak usah ribut-ribut. Tidak usah ribut-ribut, ini bukan urusan yang prinsip. Imam Syafi'i itu sama muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu kan beda pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu hukumnya sunnah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal hukumnya tidak sunnah. Jadi tidak pakai kunut. Sewaktu-waktu Imam Syafi'i sholat di daerahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Syafi'i jadi imam dan tidak kunut. Kemudian setelah sholat muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai imam, kenapa engkau tidak kunut?" "Saya menghormati murid saya Imam Ahmad bin Hambal karena ini daerahnya beliau." Jadi saling menghormati itu sudah biasa di sana itu. Beda pendapat silahkan, yang penting saling menghormati. Yang mau tahlilan silahkan, yang tidak tahlilan juga tidak apa-apa. Ada ulama di Jombang itu terkenal. Ada namanya Kiai Bisri Samsuri dan ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Bisri Samsuri ini orang yang sangat anti dengan beduk. Tahu beduk? Yang biasanya dipukul gitu sebelum sholat Jumat atau sebelum masuk waktu itu. Kiai Wahab ini orang yang memegang beduk ini dipakai penanda masuknya waktu sholat. Beda pendapat, biasa. Tapi pada saat Kiai Bisri ini mau datang ke pondoknya Kiai Wahab, sama-sama di Jombang dan sama-sama punya pondok pesantren, Kiai Wahab ini cepat-cepat nyuruh santrinya, beduk singkirkan, disimpan yang rapi, kita mau kedatangan Kiai Bisri. Dihormati. Pas Kiai Wahab datang ke pondoknya Kiai Bisri Samsuri, cari beduk kalau perlu pinjem, pasang di masjid. Walaupun beliau tidak sependapat orang pakai beduk untuk penanda sholat, tapi karena menghormati orang-orang dulu. Jadi santai-santai aja. Karena memang ada yang anti tahlilan, ada yang suka tahlilan, ada yang anti maulid, ada yang suka maulid, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Saya urusan bergaul itu bebas-bebas saja. Mau orang NU, mau orang Muhammadiyah, mau orang Salafi ya silahkan. Tapi urusan keyakinan ya saya pegang teguh. Tidak bisa diganggu gugat kalau urusan itu. Tapi urusan bergaul ya silahkan, menghormati silahkan, nyapa ya nyapa. Saya juga punya teman orang Salafi, orang Wahabi juga ada. Ketemu ya disapa. Jangan kemudian langsung so anti, itu sesat alirannya. Ya bergaul lain lagi urusannya itu. Nah, itu beberapa permasalahan fikih sikap dari para ulama Sadaba Alawi yang bisa kita untuk meniru. Dan masih ada permasalahan-permasalahan yang lain yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.